Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat Light. Mudah-mudahan Anda semua kabar baik malam hari ini. Dan setiap Jumat malam, seperti biasa, walaupun kita sudah libur agak sedikit panjang, kita sama-sama dalam Belbis Pensiunpreneur bersama Dr. Meriza Hendri yang sudah ada bersama kita semua sahabat Light. Halo, selamat malam Pak Mer. Malam Kang Kujang, sehat? Alhamdulillah. Kang Kujang. Berbiasa, ini edisi pertama ya Kang Kujang? Edisi pertama 2026. Kemarin kita memang sempat agak vakum ya, Betul, Pak ya. betul Kang Kujang. Mm-mm. Memang ada beberapa hal yang harus Iya. kita sesuaikan kemarin Kang Kujang. Betul, betul. Jadi kita tentu agak mengerucut sekarang Kang Kujang. Mengerucutnya ini dua hal yang kita harapkan bisa mendapatkan manfaat dari program kita ini. Iya. Yang pertama adalah karyawan Kang Kujang. Yang karyawan harus kita fokusin juga. Kenapa? Karena karyawan tuh masih punya waktu. Iya, iya, iya. Teman-teman karyawan masih punya waktu untuk mempersiapkan masa pensiunnya. Contoh tema malam ini gitu ya. Iya. Yang kedua adalah pensiun itu sendiri Kang Kujang. Pensiunan bisa jadi mereka belum punya bisnis gitu ya. Iya. Tuh nambah ini. Tapi mereka ingin meningkatkan kehidupannya di masa pensiun gitu. Yang ketiga, pensiun yang sudah punya bisnis Kang Kujang. Gitu. Jadi misalnya Kang Kujang punya bisnis nih, apa yang harus dilakukan gitu. Nah, Iya, jadi saya melihat ada 3 nih ramuan yang harus kita godok Kang Kujang. Jadi sahabat-sahabat Kelight, pendengar setia Kelight itu ada 3 kelompok. 1 karyawan, jangan lupa loh, jangan keasikan gitu. Jangan keasikan menikmati status karyawannya gitu, dapat gaji gede itu tapi tidak bisa mempersiapkan masa pensiun ya, nggak happy. Yang kedua adalah pensiun tapi belum ngerjain apa-apa gitu ya. Ketiga baru pensiun yang sudah punya bisnis. Itu Kang Ujang. Dan Belbis Pensiunpreneur ini juga nanti tetap akan beririsan dengan financial literacy Pasti. Pak Mer ya. Ujung-ujungnya duit Kang Ujang. Tapi mungkin porsinya berbeda-beda. Bagaimana mendevelop bisnisnya Kang Ujang. Kalau di sana kita fokus bagaimana sih menata money management, money mindset. Dua itu yang kata kunci ya Kang Ujang. Terus ini kita bagaimana memilih bisnis yang tepat gitu Kang Ujang ya. Bisnis yang tepat, bahkan ketika kita jadi karyawan pun kita harus mempersiapkan masa bisnis di masa sampingan kita Kang Ujang. Ya quote dari siapa pendiri Facebook tuh, Mark Zuckerberg gitu Kang Ujang ya. Jangan terlalu berharap dengan perusahaan yang utama tempat kita bekerja gitu. Kita juga harus mempersiapkan masa di mana kita punya bisnis. Nah itu kalau kita ambil dulu Kang Ujang konsep yang saya sampaikan, corporate entrepreneurship buat karyawan ya. Jadi ketika dia punya bisnis Kang Ujang, ketika dia balik ke pekerjaan dia ada temuan menarik adalah cara berpikirnya Kang Ujang. Itu cara berpikir karyawannya jadi berubah gitu. Nah kan kalau begitu ada dua manfaat minimal bagi seorang karyawan mempersiapkan masa dengan bisnis Kang Ujang. Nah satu adalah memperkuat kemampuan berpikir dia sehingga dia bisa mendapatkan ilmu skill dalam berpikir yang gak kalah penting Pak Ujang, coba problem solvingnya. Nah jadi ketika saya punya bisnis sampingan nih Kang Ujang gitu ya, terus saya sebagai dosen gitu, jadi temuan saya di bisnis, saya salah dalam hal cost control, pengelolaan biaya. Dalam hal pengajaran saya ke mahasiswa saya S1, S2, S3 bisa kepake nggak Kang Ujang? Bisa. Lalu kalau saya dapat tugas dari kampus, Pak kerjaan proyek ini gitu, untuk pengelolaan biaya gitu, saya tidak hanya mengandalkan teori yang ada saya miliki, tapi sudah aja. Yang kedua nggak kalah penting itu mempersiapkan masa pensiun tentunya. Karena bagi saya sebagai seorang karyawan ya, tadi saya ngobrol di kampus dari semua yayasan, Pak usia saya sekarang 50 loh, jatah saya ngajar tinggal 15 tahun lagi. Saya kan harus mempersiapkan masa pensiun. Doain aja kalau saya jadi guru besar sampai 70. Jadi saya punya jatah 20 tahun lagi gitu. Tapi kan saya harus mempersiapkan itu semua gitu. Nah kenapa saya bilang seperti itu? Karena nanti relevansinya Kang Ujang adalah bagaimana saya bisa memperkuat keuangan saya di masa pensiun. Itu Kang Ujang. Oke, sahabat Kelight, perbincangan kita dalam Belbis Pensiunpreneur untuk hari ini juga bisa Anda saksikan di live IG-nya
pamer di Yap, Melisa Henry, betul. Juga live IG-nya Radio Kelet ya. Betul. Di Betul. Radio Kelet 107,1 ya kan. Betul Kang Ujang. Anda bisa ikut berpartisipasi. Silakan nanti kalau ada hal-hal yang perlu Anda diskusikan, kirimkan WA ke 0812 203 1972. Sekali lagi 0812 203 1972. Pamer, Yap. itu kan 20 kali 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. 20 kali. 20 tahun. 20 tahun. Untuk 20 tahun ke depan Kang Ujang. Jadi ada yang menarik Kang Ujang. Gitu, Pak. Itu memprediksi Kang Ujang. Jadi gini, ketika saya nanti pensiun, kan rata-rata kalau teman-teman sekarang 58 Kang Ujang ya. Nah, dia bisa memprediksi 20 tahun setelah dia pensiun Kang Ujang. Jadi kurang lebih berapa? 78 ya? Iya. Nah, jadi kalau begitu saya harus mempersiapkan hidup saya, kebutuhan saya itu misalnya kebutuhan saya 10 juta Kang Ujang. Oh iya 20 tahun. Nah. Bayarnya 20 kali. Jadi ada 10 juta kali 12 kali 20. Tuh Kang Ujang. Artinya nggak harus kita siapin dari sekarang dong. Angka segede itu tidak, Kang Ujang. Tapi minimal kita udah punya, oh saya harus mempersiapkan di sini. Nah, disitulah sebenarnya tadi saya baca juga sebuah artikel menarik banget. Kesalahan karyawan Kang Ujang. Hidup dari gaji gitu. Kesalahan karyawan hidup dari gaji. Menganggap kalau ini ya udah kejar lagi gitu ya. Saya harus naik jabatan, ikut lembur, ikut project gitu supaya dapat insentif, dapat bonus. Salah Kang Ujang gitu. Salah, karena apa? Karena kemarin ada dua konsep yang kita bahas di literasi keuangan ya. Lihat bagaimana kita melakukan leverage ya, time leverage sama menggulung uang tuh. Ya betul Kang Ujang ya. Bagaimana bisa melakukan literasi leverage, time leverage sama uang itu kita golangkan gitu, menggulung uang gitu. Nah, kalau begitu sejatinya Kang Ujang, ketika kita dapat duit sekarang, maka yang harus kita lakukan sisihkan itu adalah bagaimana kita berinvestasi gitu. Supaya apa? Kalau seandainya anggap aja 10 juta kali 12 kan 120 kali 20 Kang Ujang. 2,4 Bisa nggak sih kita dapetin itu? Harusnya bisa. Betul Kang Ujang. Kalau seandainya saya dapat gaji misalnya 10 juta sekarang, lalu saya sisihkan beli emas gitu kan. Kan terus yang paling simpel. Saya buka usaha itu kenapa? Betul Mark Zuckerberg tadi bilang, ketika kamu menjadi seorang karyawan, siapkan bisnis sampinganmu gitu. Bisnis sampinganmu. Itu kata Mark Zuckerberg ya. Itu tipe. Kalau nggak kamu, masalah kamu nggak akan mungkin selamanya jadi karyawan perusahaan itu gitu kan ya. Nggak mungkin. Kenapa saya bilang tidak mungkin? Karena ada waktunya kamu nanti akan menjadi pensiun gitu. Nah pasti perdebatan saya teringat perdebatan orang tuh. Apa nggak ganggu status dia sebagai karyawan? Iya. Itu bagi pasti saya, pertanyaan terbesarnya. Betul. Itu. Bagi saya sekarang enggak. Kenapa saya bilang tidak Kang Ujang? Bagaimana saat ini yang diperlukan saat ini bagi seorang pemilik perusahaan adalah karyawan-karyawan yang mampu berpikir gitu. Karena ada shifting pergerakan ekonomi saat ini mulai dari yang berbasis kepada apa yang sudah lakukan, sekarang berbasis knowledge. Bisnis itu berbasis pengetahuan saat ini. Nah, bisnis berbasis pengetahuan itu berdasarkan apa? Pikiran Kang Ujang. Nah, pikiran tersebut dilatih kapan? Ketika dia punya dalam bentuk case-case, kasus-kasus gitu. Nah, tinggal bagi saya adalah saat ini bagaimana kita membuat sebuah rule of the game gitu. Nah, kenapa saya sekarang sangat konsen? Tugas orang pemilik perusahaan saat ini adalah bagaimana dia bisa membuat apa gitu ya, aturan perusahaan yang lebih fleksibel tapi mengikat gitu ya. Jadi dia silakan, kalau kata orang saya kasih contoh, kamu nggak dulu, biarin aja kepalanya kemana-mana, tapi yang penting ekornya kita pegang gitu. Nah, di sini saya lihat, bagi saya bagaimana time leverage itu yang harus kita gunakan gitu ya, dengan pekerjaan banyak orang, dengan berbagai ide. Saya bilang gitu, pekerjaan orang lebih pintar dari kita. Itu Jack Ma bilang gitu. Dan kalau tidak lebih pintar dari kita, pekerjaan itu kan balik lagi pasti Kang Ujang nggak bisa lagi pamer ini gimana. Nah, itu akan selalu akan dikejar kitanya. Kita baru ketika kita mau pensiun, baru kita siapin uang itu, jangan.
nggak akan kekejar. Nggak akan kekejar. Itu saya bilang tadi, apa istilahnya Kang Ujang ya, menjebaknya uang itu kita sebagai karyawan itu adalah ketika kita menerima gaji. Itu membuat kita benar-benar jadi paling lemot, paling lemah gitu. Dan beberapa perusahaan juga sekarang katanya Pak Mer, sudah tidak memberikan pensiun itu di akhir, tapi disatukan dengan gaji bulanan. Lebih parah lagi. Itu lebih bahaya lagi Pak Mer. Lebih bahaya lagi kalau kita tidak mengenal financial literasi. Jadi bagi saya saat ini, sahabat-sahabat sekalian, kalau begitu teman-teman udah mulai berpikir nih, tahun berapa saya akan pensiun. Kalau saya udah kebayang, karena saya dosen, dan insya Allah kemudian sepanjang saya sehat, pilihan hidup saya lah ngajar. Saya tidak akan pernah berhenti mengajar, karena inilah jalan hidup saya. Jadi saya pensiun di usia 65. Tapi saya harus mempersiapkan uang pensiun saya nggak dari sekarang. Harus. Jadi kalau begitu, kebutuhan anak saya sekarang kurang lebih untuk kuliahnya, untuk ini, sama saya pensiun kan mereka udah selesai tuh Kang Ujang. Saya tidak akan memberatkan kedua anak saya Kang Ujang. Nggak ada ikatan saya. Nah, awas ya, kamu ini di dokter, Farhan kamu kerja di ini, nanti kamu jadi ATM ayah ya. Nggak ada kepikiran saya gitu. Nggak akan jadi sandwich. Nggak mau, saya nggak akan mau bikin mereka, tinggal kesadaran mereka aja ya. Bunda ini kami dapat gaji ya, nikmatilah ya. Saya sedikit pun ya sama lah ya sama Kang Ujang ya. Tugas kita kan ditugasin sama Allah untuk mendidik mereka, Kang Ujang gitu. Kenapa saya bilang ke anak-anak saya, kedua anak saya tadi, jangan pernah harapkan ayah akan memberikan kamu warisan berupa rumah, tanah, mobil, semua. Tidak. Yang ayah berikan adalah satu, agama, yang kedua kemampuan berpikir kamu, yang ketiga ilmu buat kamu dan skill. Kenapa Kang Ujang? Bisa jadi nanti dia udah lulus kuliah, dia gajinya lebih gede daripada saya kan. Amin. Terus ngapain juga saya beli tanah nih Kang Ujang, beli rumah, beli tanah gitu. Terus Kang Ujang nanya ke saya, Pak Mer, kenapa itu anak-anak nggak ini biaya sekolah tinggi-tinggi? Ya mending saya beli rumah Kang Ujang, beli tanah gitu. Tapi tanah kan nggak akan punya korelasi signifikan buat kemampuan berpikir dia ya nggak ya. Bisa jadi berantem kedua anak saya itu Kang Ujang ya gitu. Nah, jadi kenapa saya bilang tuh? Maka saya bilang saya bisa jadi kalau anak saya sadar, insya Allah soleh gitu ya, dia juga nggak akan lupain saya Kang Ujang. Tapi kan saya tidak menjadikan itu sebagai sebuah sumber pendapatan saya, ATM saya di masa tua, tidak gitu. Tapi bagi saya adalah saya juga harus mempersiapkan masa pensiun. Itu yang saya lakukan saat ini. Saya harus mulai mengunci yang namanya berinvestasi ke sini. Nanti usia saya kalau saya perlu 10 juta artinya 2,4 M harus ada kan Kang Ujang, 2,4 M, dan itu bisa menghidupi saya kan gitu. Kalau saya sampai financial freedom saya berapa tuh, 10 kali 12 bagi 4% kan gitu. Nah, kan kita kan gitu Kang Ujang. Jadi saya bisa hidup dari hasil investasi itu gitu Kang Ujang. Jadi jangan sampai di masa pensiun saya harus mencari kerjaan lagi, nggak mau saya kan. Kapan ibadahnya gitu. Nah jadi kalau begitu sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat saat ini yang masih berstatus karyawan, siapkanlah mulai satu, hitunglah dulu berapa kebutuhan kamu di masa pensiun, kalikan 12 kali 20 gitu. Nah ini yang harus jadi perhitungan kita gitu. Kalau yang tadi 10 juta itu saya sekarang, karena saya masih punya, paling kita udah pensiun berapa sih Kang Ujang? 5 juta? Iya. Ada lah ya. Sih mungkin setengahnya lah. Setengah lah, betul, dari 10 juta kan ya? 5 kali 12, 60 kali 20, 1,2 M. Tapi kan 1,2 M itu kan angka gelondongannya Kang Ujang. Yang saya butuhkan kan cuma 5 juta setiap bulan. Nah dari hasil yang carilah uang itu saya gelontorkan, cari sebuah investasi yang bisa menghasilkan laba misalnya 10 juta sebulan. Bisa dari bisnis kita nggak Kang Ujang? Bisa. Yang kita mulai dari kita berstatus sekalian bisa nggak Kang Ujang? Jadi kalau begitu kita shifting Kang Ujang, dari gaji kita misalnya 10 juta sebulan kita pisahin 1 juta, kan kurang lebih kalau hitungan kan 50, 30, 10 Kang Ujang, paksain kebutuhan kita 5 juta, 3 juta kita untuk investasi bisnis rumah gitu aja. Nanti dari hasil yang bisnis kecil-kecilan waktu kita masih aktif kayak gini,
5 tahun lagi itu bisa menghasilkan 5 juta nggak setiap bulan? Bisa. Artinya apa? Kita udah tahu gelondongan kita butuh adalah 1,2 M, lalu kebutuhan sebulannya adalah 2 juta, 5 juta, dari kita total lah bisnis kita saat ini. Itu yang harus kita lakukan mulai sekarang. Tapi ini menarik Kang Ujang, sebuah tulisan saya lihat ini. Yang menarik banget Kang Ujang, ini tulisan judulnya gini, kenapa orang bergaji tinggi bisa gagal secara finansial? Menarik tulisannya Kang Ujang. Nah, kenapa? Satu, betul Kang Ujang. Ini menarik kata-katanya Kang Ujang. Ini beberapa nih. Gaji besar tidak menjamin hidup aman. Banyak yang baru sadar setelah semuanya terlambat. Temuan saya Kang Ujang, teman-teman saya beberapa jadi di BOD ya. BOD dia di mana? Di satu BUMN. Ketika dia pensiun udah malah datang ke kantor, datang minta beliin pulsa Kang Ujang. Nangis nggak tuh? Dulu datang pakai Mercy gitu ya. Wah, miris banget. Kenapa gue? Satu, masa gaji dianggap solusi. Gaji dianggap solusi. Jadi dia tidak memikirkan nanti bagaimana sejatinya ketika saya pensiun gitu lah. Ya kan udah kebayang kan Ujang? Kalau saya sih 5 juta itu terlalu sedikit kan Ujang. Kalau menurut saya sih 10 juta di masa pensiun. Kenapa Kang Ujang? Menurut Kang Ujang kenapa? Satu, udah punya cucu. Pasti ngasih ke cucu gitu ya. Terus anak di sini jalan nemuin anak, butuh pesawat. Betul, anggap 10 juta. Kalau gitu 20 tahun 2,4 Kang Ujang. Gak sedikit gitu. Itulah temuannya Kang Ujang. Dalam penelitian dulu kan saya sampaikan kurang lebih 49% orang tuh meninggal kan kerja ya. Tergantung sama orang, 12% berapa kemarin tuh ya Kang Ujang. Akibatnya apa? Mereka tuh banyak yang sakit, dibuang sama anaknya kan gitu, meninggal Kang Ujang. Ya, hanya 1% yang jadi orang kaya, 4% dia secara ekonomi cukup. Probability untuk gagal tuh gede nggak Kang Ujang? Kurang lebih 95% Kang Ujang gagal gitu. Itu jadi warning nggak buat kita? Artinya apa? Tema kita malam ini ngebuka mata kita bahwa kita harus mempersiapkan 20 tahun setelah kita pensiun. 20 tahun dibagi 12 dikali kebutuhan bulanan kita gitu. Nah, jadi beruntunglah kalau saya, jadi kalau saya tadi udah bilang ke yayasan, saya tinggal 15 tahun lagi ya Pak di sini. 15 tahun lagi. Dan itu tidak terasa Pak biasa. Ya Allah ya Tuhan. Sangat cepat. Waktu pun yang kata orang kita udah di akhir zaman lah ya gitu. Waktu tuh begitu cepat gitu loh. Itu kenapa saya mulai menata uang taruh di sini untuk bisa untuk putar lah kerjanya gitu. Ya. Jadi ya insya Allah kalau saya sebagai seorang dosen kalau hidup sama berdua aja sama istri cukup gitu kerjanya gitu. Ya, apalagi sih kalau udah masa-masa makan juga sedikit. Saya juga sekarang makan. Kalau dia tadi saya lihat nggak makan pakai mie segala ya gitu. Saya udah mengurangi karbo gitu loh. Umur bulan Mei besok saya 50 Kang Ujang. Semudah. Daripada Kang Ujang maksudnya. Tapi dibanding anak kita beberapa tahun lagi sudah punya cucu Kang Ujang gitu ya. Artinya apa? Kan begitu cepatnya Kang Ujang gitu. Pertanyaan kita sejauh mana kita cepat siap. Satu-satu persiapan yang kita siapkan adalah keuangan di masa pensiun. Jangan abai sahabat-sahabat sekalian. Berapapun uang sekecil apapun yang sahabat-sahabat punya, investasikanlah. Sekarang emas sekarang udah 2,5. Ya. Dan ya kemarin sempat naik. Tuh. Agak tinggi ya. Lebih. Gitu. 2,5 sekian gitu. Tuh. Kemudian bisa lihat. Artinya apa sahabat-sahabat sekalian, ini nggak bisa kita abaikan gitu. Apalagi kemarin perang Venezuela. Ini ngarah kemana-mana kalau aja. Cina tersinggung, Rusia tersinggung, Eropa dia mau ngambil Greenland, si Trump mau ngambil Greenland, itu mau negara-negara Denmark segala kayak gitu pasti ganggu. Dia mau keluar dari PBB. Ini chaos kan ya. Chaos gitu. Nah, saya merasa yang harus kita selamatkan adalah ya, uang yang ada di kita gitu. Ini mulai goyang nih.
Venezuela kan penghasil minyak terbesar dunia diambil alih oleh Amerika. Indonesia juga punya perusahaan di sana. Ini kan hal ini harus jadi ini kita ya karena ini saya sangat melihat ini harus jadi warning buat kita. Tapi mungkin kebanyakan dari kita kan jauh gitu ya, kan berpengaruh pada diri kita. Betul. Tetap ada pengaruhnya pemerintah. Betul, signifikan. Karena negara kita sangat tergantung. Itu kalau saya dulu di HI belajarnya karena teori dependensi, teori ketergantungan. Kita ketergantungan dengan luar itu sangat-sangat tinggi. Nah ini ada lagi Kang Ujang. Di usia 20-30 salah kelola uang sama dengan hidup menyesal di 40. 20-30 salah mengelola uang sama dengan hidup menyesal di usia 40. Di usia 40. Apalagi masa pensiun. Contoh sederhana Kang Ujang ya. Anak-anak saat ini susah nggak cari punya rumah. Mahal banget. Mahal banget Kang Ujang. Jadi beda dengan masa-masa kita dulu ya. Masa-masa kita dulu kredit paling berapa sih ya? Saya bilang dulu 100, 200 udah ada di kawasan Antapani gitu udah dapat ya Kang Ujang gitu. Sekarang 1,4, 1,7. Zaman orang tua kita tuh cicilannya 50.000. Betul. Pasti mereka bandingkan dengan inflasi ya. Nggak terlalu ini kok gitu. Dulu orang tua kita 50.000 mah gampang dapat duitnya, ke pasar gitu. Angkat sayur nggak dapat kan. Tapi sekarang gimana kan? Nah, jadi bener nih tulisan ini. Dia bilang di usia 20-30 salah kelola uang ekivalen atau sama dengan hidup menyesali siapapun, apalagi masa pensiun. Artinya apa? Sekecil apapun sahabat-sahabat sekalian punya dana, dapat uang gitu. Nah, kita harus benar-benar bisa menyisihkan untuk masa pensiun kita gitu. Nggak ada alasan lagi kan ya. Ini tadi 20 tahun. Strateginya gimana? Kebutuhan bulanan di masa pensiun kali 12 kali 20. Anggaplah 1,2 M tadi dengan asumsi kita punya pengeluaran 5 juta. Nah, itu udah harus kita siapkan tuh. 1,2 M loh. Kebutuhan saya di masa pensiun nanti ya gitu. Ini dari mana nih? Apa konsekuensi di situ? Kita mulai berpikir gitu bahwa masa pensiun itu bukan akhir segalanya gitu. Menikmati entar bisa jadi awal bencana. Kebanyakan sekarang seperti itu. Nah, ini awal bencana gitu loh. Kenapa awal bencana disebutnya? Karena itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Nah, betul karena kita nggak siap. Karena karena nggak siap. Nggak siap Kang Ujang. Contoh dari sini menarik Kang Ujang, tulisannya gini. Tulisannya bilang gini Kang Ujang. Mayoritas anak muda fokus mencari uang, tapi tidak tahu cara menjaga uang. Kalau saya tambah, tidak tahu cara mengembangkan uang. Kan itu yang kita bahas kan ya. Nah, salah satu pola pengembangan uang itu adalah untuk mempersiapkan masa pensiun gitu loh. Di sini akhirnya kerja keras bertahun-tahun, tapi tidak ada yang berubah. Lalu ini bukan kurang usaha, tapi ini salah arah katanya. Nah, tambah lagi, hari ini kamu merasa kuat, semangat, dan masih punya banyak opsi. Tapi di waktu usia 40, tenaga tidak sekuat umur 20. Iyalah, gitu. Gak sekuat dulu. Kita sudah merasakan. Betul. Saya tadi, saya mau ini. Saya nggak enak badan nih, karena flyer udah tersebar tadi Kang Ujang. Saya udah nggak enak badan tadi gitu. Tadi saya lebih suka, saya lebih banyak pakai motor sekarang. Tapi sakit motor, umurnya nggak bisa dibohongin. Lalu gini kan, fokus terbagi untuk keluarga, betul. Lalu biaya hidup jauh lebih besar, kesempatan berubah lebih sempit. Yang kamu tunda di usia 20-an akan menagih harga di usia 40. Yang kamu tunda di usia kamu aktif bekerja, kamu akan mendapatkan menagih harga setelah masa pensiun. Artinya apa pelajaran yang kita sampaikan malam ini? 1, hitunglah dulu berapa kebutuhan kita masa pensiun. Kedua, lalu kalikan 12 kali 20 gitu. Yang kedua, bagaimana sumber pendapatan di masa pensiun gitu. Nah, dalam sebuah kajian saya kan rata-rata yang pensiun itu mereka ketika masa pensiun drop uang pendapatannya sampai 90%. 90%. Ya, betul Kang Ujang. Apalagi metode yang Kang Ujang sampaikan tadi diembeditkan ke yang namanya gaji. Karena apa? Sebenarnya ketika kita masuk dengan apa namanya Kang Ujang tuh? Kalau di pengelolaan uang DPLK ya, dana pensiun itu yang dikelola oleh bank,
dia kan menginvest sebenarnya, menginvestasikan uang kita itu gitu. Jadi di masa pensiun kita bisa narik gitu. Tapi kalau disatukan itu udah nggak mungkin kan? Kita dapat setelah masa pensiun. Ya, walaupun memang berkembang, tapi juga nggak signifikan. Nggak akan signifikan. Masalah apa? Tadi kemudian karakteristik daripada istilahnya karakteristik daripada karyawan, semakin gajinya tinggi, gaya hidupnya jauh lebih tinggi. Kayak itu. Itu udah jadi sebuah hukum, Kang Ujang. Betul nggak kan? Jadi bagaimana dia mau mengembangkan uang dia tadi? Kalau gaji dia selama 5 juta, lalu selama diganti pola bahwa DPLK dia nggak punya ya, jebret gitu ya gitu. Lalu dia akan mengunci yang namanya uang itu untuk keperluannya sehari-hari, Kang Ujang. Nggak kepikiran lah untuk menggunakan uang itu untuk dipisahkan investasi gitu. Waduh, makin hancur nggak, Kang Ujang? Makin hancur. Disinilah saya dulu ceritakan, Kang Ujang, kalau di konsep manajemen, siapa yang gagal bikin rencana, dia merencanakan kegagalan. Disitulah saya. Kalau begitu, kuncinya adalah ketika kita sangat aktif saat ini, kita pisahkan, ini adalah uang investasi saya untuk di masa pensiun. Kenapa? Gitu ya. Saya butuh 1,2 M secara akumulatif. Lalu setiap bulan saya punya butuh 5 juta. Nah, dari sanalah kita kunci yang kunci kita optimalkan uang gaji kita tuh kita golangkan gitu untuk bisa kita investasi. Jadi kalau kita pakai konsepnya financial literacy, kita hidup tuh nanti dari hasil investasi. Kan itu ultimate goalnya ya, kan ujungnya. Jadi kita nanti hidup tuh dari hasil investasi yang kita lakukan di masa pensiun itu gitu. Nah, apa yang kita sampaikan, satu, hitung kebutuhanmu selama sebulan, selama pensiun itu berapa gitu. Yang kedua, mulailah hitung dari mana pendapatannya, karena sebenarnya tadi 90% uang dari kantor itu hilang. Kamu bisa bayangkan 90% gitu ya, 90% hilang. Yang ketiga, tentu kita harus menyiapkan pendapatan idealnya adalah dari hasil investasi. Bisa investasi dari bisnis yang kita bangun ketika kita masih aktif, atau dari instrumen investasi lainnya, saham gitu ya, Kang Ujang gitu. Saya bilang kemarin, Kang Ujang, saya kira mau dalam saham nih, Kang Ujang gitu. Kenapa? Karena dari situlah saya tidak perlu kerja, tapi uang itu berputar gitu ya. Nah, saham-saham inilah yang nanti dividen-dividen itu yang akan bisa saya nambah nih. Kalau boleh dibilang, Kang Ujang, pendapatan kita itu di masa itu kalau boleh kan ada beberapa sumber pendapatan kita. Satu, dan kita kerja. Nah, hanya masalahnya saya asumsikan tadi kan ketika kita masa pensiun kita nggak boleh ada pendapatan lagi kan, Kang Ujang gitu. Jangan sampai kita cari mau kerja lagi. Saya rasa naik banget, Kang Ujang ya. Udah kerja 30 tahun gitu ya, mau kerja deh gitu, sayang gitu. Yang kedua, rental income. Nggak bisa jadi kan, ketika kita udah masuk masa kerja ini, kita punya duit, kita beli properti, apartemen dan lain, kita bisa sewakan, itu masuk rental income. Itu di masa pensiun kita bisa nutupin yang pengeluaran kita tadi. Ketiga, interest income, bunga ya. Mohon maaf kalau saya tidak terlalu rekomen ke sini, mohon maaf, itu masalah keyakinan kan ya. Bunga ya gitu, saya nggak mau kejebak dengan itu. Yang keempat tuh profit income. Nah, profit income itu dari usaha kita, Kang Ujang. Profit income, jadi dari saya betul kata Mas Gopur tadi, ketika kita masih bekerja, bikinlah di sampingan kamu gitu lah. Nah, itu kamu nanti akan dapatkan profit income, laba daripada usaha itu gitu. Lalu capital gain ya, selisih ya, kita beli saham, kita beli dulu 100.000, sekarang udah 150.000 ya, capital gain lah gitu. Dividen, nah dividen kalau kita main saham ya, itu kita dapatkan setiap awal tahun lah, Kang Ujang. Ketika kan tutup bukunya tanggal 31. Terakhir adalah royalty income. Nah, kita bikin buku, bikin apa, orang bayar royalty. Nah, bagi saya dengan 7 tipe income ini kan bicara tentang startingnya dari mana. Startingnya adalah kebutuhan kita di masa pensiun dengan tadi kata kuncinya adalah kebutuhan kali 12 kali 20 dapat totalnya. Itu yang harus kita ini. Tanggung jawab kita adalah bagaimana kebutuhan bulanan itu bisa kita tutupi dari yang tadi hasil daripada investasi kita gitu. Nah, itu cara berpikir yang harus kita ini.
Jadi satu, hitung berapa kebutuhan kita, kedua di mana kira-kira sumbernya, yang ketiga mulailah kita memanfaatkan menyisihkan gaji kita untuk investasi. Jadi kalau begitu investasi itu sampingan atau kebutuhan kan Ujang? Sekarang jadi kebutuhan. That's the point. Untuk kita berpikir jangka panjang. Nah ini yang harus menjadi cara berpikir kita agar bisa memasuki masa pensiun itu dengan baik kan Ujang. Menurut saya tema kita malam ini semoga bisa membuka mata teman-teman khususnya saat ini yang masih aktif sebagai karyawan gitu untuk bisa gitu. Terus Pamer aku udah pensiun baiknya kumaha kan pertanyaan gitu. Nah kembali lagi kan cerita kita mulai dari berapa kebutuhan sebulan kita berapa kali 12 kali 20 kan gitu saja. Asumsilah kita tetap di angka 20 kan saja ya. Lalu kita sumber pendapatan kita dari mana? Oh, mungkin lagi. Nah, yang ketiga mapping lah hasil kerja selama ini apa yang bisa kita. Oh, Pamer, aku pernah beli tanah dulu gitu. Sekarang tempatnya strategis. Mau buka kos-kosan misalnya. Itu bisa menutup kebutuhan kita yang 5 juta nggak? Iya. Bisa. Apalagi dalam konteks Pamer, aku dapat warisan kemarin gitu-gitu. Sawah tapi di kampung. Nah, apa yang harus saya lakukan? Bisa jadi nggak Ujang dengan sawah yang didapat itu kita kelola, dapat revenue di situ, bisa nggak kan? Jadi kita benar-benar ini. Terus apalagi, Pamer, anak saya mulai bisnis saat ini, bisa jadi nggak kita dari uang pensiun kita masuk ke situ? Itu kan bisa masuk kan kerja kita. Pamer, saya pasangan istri saya namanya punya bisnis, bisa jadi nggak kita masuk ke situ? Artinya apa? Kata kunci ketika kita tahu kebutuhan sebulan kita kali 12 kali 20, maka kita udah tahu rinciannya seperti apa. Itu yang harus kita bangun Kang Ujang, pesanan. Lalu kalau yang sudah punya bisnis lebih baik. Tinggal konsepnya kita geser Kang Ujang dari yang namanya pensiun kepada corporate entrepreneurship. Bagaimana kita mengembangkan bisnis yang ada. Nah, temuan saya banyak pensiunan itu dia lupa Kang Ujang. Dia lupa, dia bekerja 20-30 tahun di perusahaannya. Dia tidak menggunakan ilmu itu di bisnis dia. Gitu. Jadi, ini kan dua institusi yang berbeda, dua organisasi yang berbeda. Padahal ilmunya sama nggak Kang? Ya, sama. Ya pasti sama. Dengan ada penyesuaian-penyesuaian. That's the point. Tinggal kreativitas Kang. Ya. Tapi bagi saya temukan saya gini, bahwa seseorang pernah bekerja ketika dia aktif di bisnis, dia akan melakukan mengalami yang namanya speed up, percepatan. Dibandingkan orang yang nggak pernah berbisnis. Kenapa? Karena di tacit knowledge dia udah punya ilmu manajemen kan aja. Bahkan yang nggak kapten apa coba kan aja, yang nggak kapten dia udah punya mental pejuang dalam hal menjalankan bisnis. Beda dengan orang yang belum pernah berbisnis kan aja, beda banget. Coba Kang Ujang, ketika kita kerja di orang pernah wajib dikasih target nggak kan? Iya. Dikasih target. Mungkin tidak. Target itu adalah sebuah hal yang monotoni buat kita. Lalu apalagi pernah dimarahin ya Kang Ujang? Sebuah hal yang udah terima tiap hari. Tapi di situ kita juga dapat ilmu nggak Kang Ujang? Iya. Dikasih pelatihan, dikasih skill tambahan ya. Nah sejatinya itu kita embeddedkan ke bisnis yang kita jalankan. Nah ini bisa memperkuat akumulasi uang kita nggak kan? Bisa nutup kebutuhan kita nggak kan? Malah lebih. Dan mungkin masalah-masalah yang ada di kantor kita, case-case yang ada di kantor kita, itu bisa jadi pelajaran untuk kita menjalankan bisnis itu. Itulah tadi akumulasinya makin kencang Kang Ujang. Jadi tiga kondisi ini yang saya sebut tadi Kang Ujang, kenapa Pamer kita off dulu agak lama. Saya memikirkan formulasi yang paling tepat gimana gitu. Bahwa konsep pensiun planner itu satu, tidak bisa lepas dari yang namanya karyawan, tidak bisa lepas dari orang sudah pensiun tapi nggak punya apa-apa. Yang ketiga, orang pensiun yang sudah punya bisnis. Tiga ini yang menjadi hal yang harus mendapatkan insight dari program kita ini Kang Ujang. Nah, kembali ke cerita Kang Ujang, udah siap belum? Kebutuhan bulanan kali 12 kali 20 gitu.
Tapi bukan berarti harus ada 1,2 M, itu tidak. Tidak. Ya kalau kita kunci Kang Ujang, kalau kita mencapai ingin dapat istilahnya dapat 5 juta per bulan kan ya gitu dari hasil investasi, kan kita tinggal bagi aja. Ya, angka berapa nih saya harus dapat 5 juta? Ya, dapatlah sebuah angka X dibagi 4% gitu. Kan gitu Kang Ujang. X dibagi 4% kan. Jadi kalau begitu 100X dikali sama dengan 5 juta. Ya kan Kang Ujang ya? Jadi kalau begitu 4 kali 5 juta kan 20 juta. 20 juta dikali berapa tuh? Dibagi 100. Saya salah ya? Kan ini harus dikali 100. Ya 4 itu kan enggak gitu dulu. Dibagi 100X. Oh, enggak gitu. Enggak gitu. Itu matematika sudah lupa akhirnya. Itu 5 juta sama dengan 100X bagi 4 gitu. 25 kan dapatlah sebuah angka yang harus kita ini Kang Ujang ya kita. Nah, kalau begitu kita udah bisa menilai sejauh mana kita bisa mendapatkan kemudian tapi dari hasil investasi dengan tidak bekerja, itu aja kata kunci. Ya. Nah, kalaupun katakanlah dari rencana kita dapat pengeluaran kita 5 juta gitu Pak. Betul. Ternyata dari hasil yang kita lakukan kita dapatnya 3 juta. Ya, betul. Itu sebenarnya gaya hidup kita juga harus menyesuaikan ke yang 3 juta itu Pak. Pasti Kang Ujang, itu yang pertama kali yang harus kita. Kenapa saya bilang selalu gini? Sahabat-sahabat sekalian, ketika kita masuk pensiun, kita harus benar-benar melakukan perubahan signifikan dalam hidup kita gitu. Kenapa saya bilang melakukan perubahan yang apa istilahnya? Perubahan yang sangat signifikan, karena hubungannya nanti adalah di masa pensiun itu pasti sangat-sangat berbeda gitu. Sangat-sangat berbeda. Jadi jangan sampai sahabat-sahabat sekalian kita salah dalam memprediksi. Kita dapatnya 3 juta, harusnya ke 5 juta. Nah, ada dua kondisi sebenarnya. Yang 5 juta kita udah pelit-pelit banget sebenarnya. Tapi tetap aja gitu ya, kita tetap aja kurang. Itu jelas gitu ya. Kita harus berusaha menambah pendapatan dari investasi kan gitu ya. Kedua, kalau itu kita masih sebenarnya kebutuhan kita 3 juta tapi gaya hidup kita 5 juta. Memang strateginya reduce tadi ya, reduce gaya hidup pengeluaran gitu. Nah, tapi saya ngambil yang pertama kan Ujang. Yang pertama tadi kata kuncinya adalah bagaimana dengan 5 juta itu sebenarnya kita udah butuh. Cuman kita harus benar-benar bisa. Nah, sahabat-sahabat sekalian, reminder for you as employee ya. Buat teman-teman yang benar-benar sebagai karyawan, kamu tidak hanya berpikir untuk saat ini gitu loh. Karena dalam konteks ini saya baca tulisannya sejauh mana seringkali karyawan itu terlena gitu dengan status dia karyawan, dengan gaji dia yang tinggi, terus gaya hidup dia yang dia tingkatkan, bukan investasi dia yang dia tingkatkan gitu aja. Ya meranalah dia ketika masuk masa pensiun. Nah, sejak 2012 saya membahas tentang yang namanya pensiun ini kan, rata-rata permasalahan sama kan Ujang. Bagaimana mereka itu benar-benar salah dalam hal mengkalkulasi keuangannya di masa pensiun. Nah, dengan materi kita malam ini, diskusi kita malam ini, kita berharaplah jangan sampai kita kejebak di sana, Kang Ujang ya. Gitu. Jangan sampai kita kejebak di situ karena ya happy waktu karyawan tapi nggak happy ending waktu jadi pensiun. Apa gunanya bagi saya gitu. Padahal ketika kita masih karyawan, masih pada posisi kita belum beruntung, kita masih bisa fight, kita masih punya tenaga. Tapi ketika kita udah pensiun, masih punya tenaga nggak? Nggak punya lagi. Time goes by gitu, waktu udah berjalan. Ya udah kita nggak punya apa-apa lagi. Nah disinilah kesalahan kita kemudian. Itulah kenapa kalau saya 49% ya kemarin kalau salah di sebuah penelitian itu, bahwa 49% tergantung hidupnya sama orang lain gitu loh. 25% meninggal, gitu. 12% bangkrut gitu kan aja. 4% normal, 1% jadi kaya gitu. Kalau begitu, kalau gabung aja Kang Ujang, 49 tambah 25 berapa? 64% sengsara nggak hidupnya? Lebih mayoritas Kang Ujang sengsara. Kenapa? Dia tidak pernah memikirkan seperti ini gitu. Jadi ketika saya juga sama, apa bedanya sama saya juga karyawan.
Enak sih karyawan tuh kalau yang digaji tiap tanggal 27 sama tanggal 15. Tapi kalau itu saya satukan satu-satunya sumber pendapatan saya udah salah gitu. Makanya saya fight lagi, kenapa? Karena saya mendapatkan tabungan saya untuk masa pensiun gitu. Akhirnya kan kemudian pernah nggak kita bahas dulu Kang Ujang? Berapa ya? 60% orang enggan jadi pensiun, ingat nggak Kang Ujang? Pernah kita bahas dulu? 60% orang enggan untuk jadi pensiun. Kenapa? Mereka belum siap keuangannya. 25% kalau nggak salah dia mau kerja kembali gitu. Nah, kenapa dia mikir cuma berapa? 15% nggak salah yang mau dia ambil pensiun dengan sukarela dan siap untuk masuk ke pasar pensiun. Apalagi kalau menurut saya yang paling menakutkan di masa pensiun adalah punten pisan. Kita siap-siap untuk mati gitu loh. Toksik nggak pikiran kita kan? Di masa pensiun itu usia 58 mau pensiun harusnya udah mempersiapkan untuk mati kan ya gitu. Berbanyak ke masjid, berbanyak. Ini masih mikirin cari duit untuk makan besok, nggak ada duit gitu. Gimana kamu? Aku asli kamu saya nggak kebayang. Sekarang aja ya usia 50 udah kebayang nih. Kalau ikut usia Rasul jatah hidup saya tinggal 13 tahun lagi. Apa yang bisa saya lakukan gitu? Apakah saya masih akan tetap usia 58 nanti 65 setelah pensiun? Saya masih cari duit kalau nggak kuat saya kerja. Maunya apa katanya? Main sama cucu ya. Ya kan ikut orang umum ya kerja. Pasti lagi kita ke masjid gitu ya. Apalagi sih hidup juga meninggal nanti masuk kubur sendiri. Itu akan bisa kita lakukan rajin-rajin ke masjid kan kerja. Kalau uang buat makan nanti aja nggak ada. Itu kejadian banyak kan. Kalau boleh saya bilang yang menyebabkan pensiun itu stres, sakit, meninggal karena dia mikir sampai ke sana. Nggak pernah mikirin tentang kebutuhan kali 12 kali 20 kagak pernah Ujang. Selama masih dapat duit hajar gitu, keluar negeri beli tas bermerek, HP bermerek, mobil bermerek gitu. Nggak pernah kepikiran gitu. Bahkan rumah saya simpulkan sekarang, financial freedom itu harusnya kita nikmati minimal di masa pensiun. Artinya apa? Hidup dari hasil investasi gitu. Jadi kalau itu minimal bisa lah kemudian menikmati financial freedom gitu. Ya, gimana mau ke masjid kemudian? Uang nggak ada, pasti keliling lagi cari duit gitu ya. Pun tentu misalnya nge-grab misalnya gitu. Ojek online lah ya gitu. Gimana mau rutin sholat zuhur yang berjamaah gitu? Lah ya angkat bawa penumpang gitu. Gimana mau sholat subuh karena masih ngantuk gitu. Itu harus kita pikirkan ya. Just because of our daily need belum terfulfill gitu, belum terpenuhi. Nah, materi pertanda di tahun 2026 ini kita mencoba untuk ke sana. Saya juga mengingatkan diri saya Kang Ujang. 15 tahun lagi saya akan pensiun dari dosen. Ya syukur-syukur doain aja Kang Ujang saya jadi guru besar, 70 saya pensiun. Tapi kalau pensiun ngajar kan enak. Kalau ngajar kan enak. Nggak perlu tenaga gitu. Bahkan saya menggunakan konsep selalu saya pegang ini kan, mengajar sambil belajar. Jadi anak-anak didik saya itu mereka itu anak-anak saya kan ya. Masih S1, SD, S3, bahkan D3 itu sangat sama anak-anak saya gitu. Saya mengajar mereka, saya sambil juga belajar dari mereka gitu. Lalu belajar sambil mengajar gitu. Ya, ada timbal balik ya. Betul, jadi saya ngajarin mereka, saya juga belajar dari mereka gitu. Pamer perusahaan saya kasusnya gini, bagi saya tuh sebagai masukan buat saya gitu. Oh kayak gini ya, saya coba dulu ya. Kalau saya nggak ketemu jawabannya, saya cari jurnal. Saya jadi penelitian, oh kayak gini. Oh saya pasti custom tuh jangan, oh kayak gini deh. Dari mereka lah saya belajar gitu. Kalau begitu enak nggak saya masa-masa tua saya sebagai dosennya gitu? Enak banget gitu. Enak banget gitu. Kenapa? Otak saya terus terasah terus gitu. Contoh ada mahasiswa saya misalnya dari berbagai perusahaan di BUMN, kemudian ada dari dinas tuh, ada di Snaker ada gitu ya, kemudian dari Disperindak ada gitu ya.
lalu di dinsos ada gitu. Lalu dari rumah sakit ada, dari pegadaian ada gitu, dari lembaga perguruan tinggi ada, dari bisnis. Jadi setiap semester itu saya mendapatkan warna yang berbeda-beda kan Ojang. Maka saya menggunakan prinsip itu. Saya mengajar sambil belajar sambil mengajar kan gitu. Maka saya dapat ya Allah, Masya Allah, saya tidak akan melepaskan ini. Dan saya berharap kan apa yang saya sampaikan ke mereka gunakan, insya Allah jadi amal jariah buat saya kan. Asli kan, saya tidak akan pernah meninggalkan dosen. Saya juga izin Kang Ujang, saya tidak akan pernah meninggalkan Belbis sama Financial Trustee. Kenapa? Waktunya kita berbagi ya Kang Ujang. Nah kalau begitu Kang Ujang, memungkinkan nggak kita bisa menjadi happy di masa pensiun? Bisa. Nah jadi sama-sama saya getol sekarang karena usia saya udah 50, pensiun. Kenapa? Dalam saya sampaikan ke teman-teman, ketika kamu bekerja maksimal kamu mempersiapkan di usia 50. Jadi masih ada jeda 5, 6, 7, 8 tahun sebelum kamu pensiun, kamu udah memulai mempersiapkan masa pensiunmu. Apalagi kalau lebih muda. Ya. Betul nggak kan? Sejak kita diterima masuk kerja, udah mulai pikiran kita. Sudah kita 20%, 20% saya bekerja, 20% out of 100% saya bekerja di sini. Saya mengusahakan masalah dengan cara berinvestasi. Asli saya rada sedih kenapa saya baru mengenal saham tuh, baru mendalaminya ya kan akhir ini. Bukan dari ketika saya masuk HI tahun 95 dulu, kalau saya udah mulai, padahal saya belajar apa dulu kan, bikin jamur, kembung jamur. Anak HI ngurusin jamur, bisnis ikan, ya itu anak HI ngurusin ikan gitu. Lalu nari ikan yang mau diekspor ke luar negeri biar bisa. Tidak, kalau ya enggak. Ikannya Ikan untuk pasar gitu. Saya dulu kamu nari, dapetin duit kan aja gitu. Tapi saya tidak menyisihkan itu sebagian kecil dari uang itu untuk emas. Dulu berapa kamu ya? Masih ratusan ribu. Terus 55 kita gitu. Itu pakai saya tahan. Saya ingat tuh Ujang, cincin nikah tuh beli 1,6, sekarang udah belasan juta gitu, 20 juta nilainya gitu. Artinya apa? Disinilah saya betul tadi kita bahas, ketika awal kita masuk kerja kita sudah mempersiapkan, memikirkan untuk masa pensiun kita. Kenapa? Itu menjadi persiapan kita yang tadi kebutuhan kali 12 kali 60 kali 20 ya, itulah uang yang harus kita siapkan sehingga kita bisa menikmati masa pensiun kita dengan baik. Itu Kang Ujang. Oke. Menarik sahabat Kelek apa yang kita obrolkan pada malam hari ini dalam Belbis Pensiunpreneur, bagaimana kita menyiapkan finansial kita ya Pak Meri. Betul Kang Ujang. 20 tahun setelah masa pensiun. Betul. Oke Pak Meri, ini ada Kang Sodi nih Pak Meri, sahabat setia kita. Assalamualaikum Pak Mer. Waalaikumsalam. Baru kirim WA katanya, sangat betul sekali hal investasi harus jadi gerakan. Sudah saatnya pemerintah ke depannya harus mengangkat masyarakat yang perlu dibantu. Tiap bulan para masyarakat mendapatkan gaji dari bagi hasil, katanya Pak Mer. Betul Kang Ujang. Ini memang PR besar sih. Iya. Tapi sebelum hal ini terjadi kan kita sebenarnya harus memikirkan diri sendiri dulu, Pak. Betul sekali. Karena pasti bagi saya sederhana sekali Kang Ujang. Sejauh mana sih kita mulai concern kepada masa kuliah, masa kita bekerja ya Kang Ujang ya gitu. Jadi concern kita pada masa kerja kita yang hanya 20-30 tahun, usia 55, 58 ini kan harus jadi kunci buat kita untuk memiliki cara pandang yang baru gitu kan. Cara pandang dimana kita harus benar-benar menata masa pensiun kita tuh dengan baik gitu. Kenapa bagi saya itu penting? Karena ini menjadi hal yang sangat-sangat kritis gitu. Saya bilang hakikat kita hidup tuh pasti inna sholati wa nusuki mahyaya wa mamati lillah. Kayak gitu kan. Kita beribadah kepada Allah.
Nah, masalahnya ibadah itu tidak akan bisa tercapai secara optimal kalau kita masih dalam keadaan secara ekonomi nggak stabil. Betul. Itu menarik banget ceritanya kan. Kita juga tidak bisa berharap banyak dari Oh, pemerintah. enggak lah. Saya bukan berarti saya mengajak teman-teman untuk pesimis ya. Iya. Nanti saya dianggap seperti Panji itu lagi ya gitu ya. Udahlah, saya udah tadi pagi pun hati saya udah udahlah. Kita sebagai rakyat hidup sendiri gitu. Jangan pernah berharap. Karena apa? Ya mereka masih mikirin perut mereka dengan triliunan aset mereka ya gitu. Nah, menarik tadi Kang Ujang. Saya pas jalan ke sini, menarik Kang Ujang. Pas jalan ke sini tadi di Simpang Dagu kan lampu merahnya gak lama tuh. Saya kan lewat tuh bagus tadi dari Widyatama. Saya buka tuh, saya pelajaran salah satu saya lupa ada sebuah materi di video Kang Ujang. Hal yang harus kita miliki saat ini adalah miliki skill yang anti robot Kang Ujang. Skill yang anti robot. Diperluas skill anti AI gitu. Apa maksudnya? Ketika kamu kondisi saat ini ya chaos lah bagi saya kan ya, kita harus benar-benar siapkan diri kita memiliki skill yang tidak bisa tergantikan oleh robot. Nah, salah satunya kan skill-skill yang kayak gini lah, public speaking ya, skill-skill yang bisa kita kemampuan berpikir kreatif, kritis gitu, kita harus punya gitu. Lalu yang bersifat fisik tuh yang hal kata sederhana, hal yang benar-benar tidak bisa ini bercocok tanam, kita harus benar-benar melakukan sendiri kan kita pangan dan segala kayak gitu. Nah, kalau begitu bagi saya menanggapi tentang WA rasanya kan back to ourselves gitu. Kembali ke diri kita sendiri saat ini. Saya sekali lagi tidak bermaksud untuk mengajak tapi be realistis. Fokus pada diri kita sendiri dulu ya. Saya bilang ini ya, kalau bilang Pak Mer masih lama pensiun sebenarnya 65 gitu. Itu 70. Tapi bagi saya harus mempersiapkan dari sekarang gitu loh. Bagi saya kalau boleh ini udah lewat batas saya sebenarnya. Ya, dan jangan pernah kita berpikir pensiun itu batasannya umur. That's the point, betul kan gitu loh. Ya kalau saya sih sederhana banget. Sebenarnya saya udah lewat kan. Dulu saya berencana dulu kayak gini usia 40 saya udah nggak mau ini. Karena ya perusahaan kita bisa kolaps kapan saja. Betul nggak bisa, nggak ada yang jamin kan. Nggak ada jamin. Ada yang jamin gitu Widyatama itu akan long life? Tidak. Widyatama bisa jadi long life, tapi sayanya harus sakit misalnya gitu. Bisa nggak Ujang? Sakit kita kan nggak mungkin diterusin sama tempat kita bekerja. Nah itu yang jadi concern kita. Jadi kalau begitu concern yang harus kita bangun adalah like or dislike, siapkanlah masa pensiun kamu gitu. Maksimal nih kalau saya udah 50, memang saya bilang ke teman-teman usia 5 tahun sebelum kamu pensiun, siapkan masa pensiun kamu. Jangan sampai telat sama gitu. Kenapa? Butuh membangun sebuah perusahaan itu minimal tuh 5 tahun gitu. Alangkah lebih baiknya kita punya yang sampingan tadi gitu. Yang sampingan tadi. Jadi jangan pernah kamu ngandelin pendapatan kamu murni dari gaji. Itu salah besar gitu. Bunuh diri lah bagi saya kan. Bunuh diri. Nah, sejatinya kita harus mulai berubah cara berpikir kita saat ini, bahwa kita memang harus mempersiapkan masa pensiun. Berapa? Kebutuhan kali 12 kali 20. Hidup dari mana? Hasil dari investasi. Investasi berupa apa? Bisa bisnis dari sekarang, bisa dari emas, bisa dari saham, reksadana dan semacam lainnya gitu. Mulai dari situ. Terakhir apa? Jangan pernah habisin gaji kamu gitu. Hanya untuk beli mobil baru, ganti motor baru gitu ya, ganti HP baru gitu. Janganlah. Habis aja jangan pernah, apalagi betul. Jadi kurang gitu. Betul. Tadi ada sindiran banget Ujang. Sindiran banget. Kan sekarang lagi tren tuh iPhone terbaru 17 ya. 17 ya. Ya, karyawan bank liatin tuh iPhone terbaru. Saya bilang gini, mending kamu beli emas gitu. Berapa iPhone? 25, 27 kan gitu ya. Mending kamu beli emas, nilainya naik terus. iPhone keluar kamu dari counter, udah turun gitu kan. Betul gak kan? Turunnya bisa jutaan. Betul, ngapain gitu. Tapi di situ lah cara berpikir kan Ujang. Cara berpikir.
Saya bilang gini, susahnya saya sebagai dosen Kang Ujang merubah pola pikir gitu kan. Bener, saya pernah ngomong nggak Kang Ujang? Kang Ujang, saya sebagai dosen itu berat gitu untuk merubah perilaku anak didik saya untuk jadi lebih, tapi televisi gampang banget menghancurkannya. Dan artisnya dibayar lebih mahal daripada saya Kang Ujang gitu. Bikin hiburan ya gitu ya. Wah, dia digaji miliaran Kang Ujang. Saya sebagai dosen kan Kang Ujang ngedidik satu kelas kan 20 sampai 30 orang. Biasanya 32 orang satu kelas tuh. Itu kan tidak mudah. Kerasa juga teman-teman saya tuh, yang didik anak saya sekarang di ITB misalnya atau di SMA 3 anak saya. Guru itu kan susah perjuangan, tapi menghancurkan gampang nggak Kang Ujang? Lihatnya di TV dangdutan gitu ya. Tapi ada yang menarik Kang Ujang, tadi saya baca itu. Memang dulu buku apa ya lupa waktu saya kuliah di satu dulu, untuk menghancurkan sebuah bangsa, hancurkan pikiran dia. Di agama juga seperti itu Kang Ujang. Kalau mau menghancurkan suatu generasi, hancurkan pola pikir mereka. Cepet banget hancurinnya. Nah jadi saya begitu juga, tapi saya beratnya adalah ngedidik mereka. Mendidik mereka tuh nggak mudah gitu loh, nggak mudah banget. Nah jadi yuk sahabat-sahabat pelan-pelan nih, pelan-pelan yang sahabat-sahabat sekarang berstatus karyawan, mulailah nyisihin uangmu untuk persiapan investasi kamu untuk menghadapi masa pensiun. Yang kamu sebagai karya pensiun baru pensiun belum punya kegiatan, evaluasi lagi ya. Mulai putarkanlah aset kamu. Kamu yang punya usaha, kembangkan itu dengan corporate entrepreneurship. Insya Allah itu bisa membuat happy di masa pensiun. Itu Kang Ujang. Oke, Pak Mer. Benar waktu itu terasa cepat. Gak kerasa ya Kang Ujang ya. Gak kerasa gitu. Kita sudah harus akhiri perbincangan kita dalam Babys Pensiunpreneur untuk hari ini. Hari Jumat malam 9 Januari 2026. Betul Kang Ujang. Sekarang tanggal 9 Pak Mer. Tuh gak kerasa. Baru kemarin. Betul. Tahun baru. Tahun baru hari apa kemarin? Kang lupa saya. Kamis ya. Lupa ya. Kamis. Kan di situ Kang Ujang. Jadi nggak ada ini. Saya malah jujur namanya saya takut sekarang usia berkurang sebenarnya. Usia berkurang. Usia kita berkurang, lalu kita tentu nggak tahu persiapan kita ya untuk masuk ke alam selanjutnya Kang Ujang gitu. Ya saya sih minimal Kang Ujang dengan kita punya yang namanya kondisi keuangannya relatif stabil, kita bisa menjalani kehidupannya lebih baik Kang Ujang. Tapi kalau kita tidak memiliki kehidupan yang istilahnya gini, kehidupan yang stabil secara ekonomi, ya sorry to say, hidup kita hancur. Itu temuan saya. Kenapa orang tuh banyak gagal? Karena mereka tidak pernah merasa mempersiapkan ini kehidupan di masa pensiun mereka dengan baik Kang Ujang. Akhirnya apa? Akhirnya mereka gagal iniin kehidupan mereka. Nah itu yang saya wanti-wanti diri saya, teman-teman sekalian Kang Ujang. Karena kehidupan paling berat itu nanti adalah di masa pensiun. Titik kritis itu berawal ketika kita masuk masa pensiun. Jadi sahabat-sahabat sekalian, yuk saya bikin summary-nya, persiapkanlah masa pensiun kita dengan baik dengan cara hitung kebutuhan kita masa pensiun kali 12 kali 20. Kedua, kira-kira dari mana sih pendapatan saya dari masa pensiun itu. Dan ketiga, siapkanlah investasi dari sekarang. Baik bisa dalam bentuk bisnis yang kita jalankan, emas, saham dan lain-lain, itu yang harus kita mulai persiapkan ya. Jangan habiskan uang pensiun kamu hanya gara-gara kamu dapat gaji besar dan terlihat nyaman-nyaman aja hidup kok gitu. Jangan, saya tidak rekomen Kang Ujang gitu. Banyak orang terjebak di situ. Kalau bisa kita jangan menjadi seperti orang seperti itu gitu. Nah inilah kita mulai, saya sebut masa pensiun kita itu dengan lebih baik gitu. Itu Kang Ujang. Oke. Bapak, sebelum kita akhiri perbincangan kita dalam Babys Pensiunpreneur, mungkin ada salam-salam dari Kang Ujang ya. Sahabat-sahabat kalian yang akan disapa.
Wah, yang pertama anak saya di Fazel. Fazel, apa kabar nak? Makasih udah ikut suara ayah. Wandi, oh ini adik saya juga di Kang Ujang dari Pekanbaru. Wandi, terima kasih. Ya, nih anak saya nih di Padang, Egi. Assalamualaikum ayah, waalaikumsalam nak, gitu ya. Dengar juga ya. Ningsih Zaki, makasih. Yoga Wisnu, makasih. Vivi Kusmo, Teh Vivi ya? Oh ya teteh apa kabar? Tenenden makasih. Wihaswati makasih. Aslimandu nih teman saya di kuliah dulu nih. Enggak, Aslimandu nih teman UKM dulu ya. Indra Chan makasih. Vice Official makasih. Irma makasih. Eva Aprilia Dewi terima kasih. Mahasiswi saya kalau salah nih. Terima kasih. Sobat Dar CJR makasih. Tasya Susunia makasih. Aji dan tehnya makasih. Azara Mani makasih. Terima kasih sahabat-sahabat. Semoga diskusi kita malam ini bisa memberikan insight buat sahabat-sahabat sekalian. Banyak juga nih mahasiswa saya, mahasiswa MM kelas saya mendengarkan ya. Tapi live mereka di radio mobilnya ya. Kang Eki tadi banyak tuh di grup jadi heboh ya. Kangen belajar sama Pak Amer ya. Jadi terima kasih anak-anak didikku sekalian, semoga kalian bermanfaat ya sahabat-sahabat sekalian. Kita mulai Belbis malam ini pensiun insya Allah kita lagi merancang untuk kelas offline ya Kang Ujang. Seperti kita bisa ketemu, kita bisa benar-benar merancang kehidupan kita di masa pensiun. Karena bagi saya kalau kami di Kilat fokus pada yang sudah pensiun rasanya terlalu naif gitu ya, terlalu naif bahwa mereka udah pensiun. Kami juga mengembangkan ke yang namanya para karyawan ya, karyawan yang ini pensiun ya Kang Ujang, karena teman-teman karyawan yang masih punya waktu, punya kesempatan Kang Ujang, panjang persiapannya. Jadi sahabat-sahabat sekalian harus benar-benar mempersiapkan. Cuman bedanya kita di apa istilahnya Kang Ujang dalam konteksnya financial literacy, kita fokus dalam hal pengembangan bisnisnya. Hanya kali ini aja tema kita bersinggungan dengan keuangan. Sahabat-sahabat kalau sahabat ingin mendalami silakan WA ke saya 081-nya 6 kali 2585, 081-nya 6 kali 245. Silakan kita berdiskusi di situ. Kita bisa juga Kang Ujang kalau teman-teman tuh butuh ya untuk yang apa istilahnya, butuh untuk kelas pelatihan bisa ya Kang Ujang ya. Silakan kontak ke Kelight juga gitu. Butuh perusahaannya untuk melakukan pelatihan tentang pensiunpreneur gitu buat karyawannya. Kami dari Kelight siap untuk membantunya. Itu Kang Ujang. Oke. Terima kasih sahabat Kelight kebersamaannya dalam Belbis Pensiunpreneur untuk malam hari ini Jumat 9 Januari 2026. Kita akan suatu kembali di Jumat depan ya Pak Betul, ya, dengan tema yang tidak kalah menariknya yang kita bahas pada malam hari ini. Dr. Mariza Hendri, saya Pujian Sirilaga segera undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikuti Belbis, belajar bisnis. Terima kasih atas kebersamaannya. Ikuti terus Belbis setiap Jumat malam pukul 19:15 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di pekan mendatang. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung Inspiring Sound.